Oke, jadi yang hadir pagi ini yang sudah bergabung Ahmad Rizal, Ambas, Fadil, Hartini, Ikhwan Fillah. Ya, jadi 7 kurangi 2, 5 orang. Oke, sambil menunggu yang lain, kita mulai saja untuk kuliah pagi ini. Kuliah pertemuan terakhir bukan motor DC ya, mesin listrik 1 ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pembahasan kita pagi ini adalah motor DC. Saya mulai dari awal mengenai prinsip kerja dan konstruksi, kemudian nanti dilanjutkan dengan beberapa jenis motor DC. Jadi akan kita bahas motor DC, jenisnya, kontrolnya ya, kalau masih ada waktu. Kemudian motor DC itu yang perlu dipahami sebenarnya ini bagian-bagian ini: konstruksi, prinsip kerja, torka, GGL lawan, kontrol dengan pengereman. Ini pengereman kalau ada waktu kita bahas, kalau tidak ada nanti kita belajar mandiri. Oke, konstruksi motor DC seperti yang tergambar di layarnya. Jadi sebenarnya gampang untuk menghafal atau mengingat konstruksinya, karena kurang lebih sama dengan generator DC ya. Pertama itu dia harus punya medan magnet ya. Medan magnetnya itu diperoleh bisa dari magnet permanen, bisa juga dari magnet buatan. Yang kedua, dia harus punya armatur atau anker atau rotor ya. Yang tadi stator bagian yang diam, rotor bagian yang bergerak ya. Karena ini motor DC, maka dia harus punya komutator. Karena kalau dia tidak memiliki komutator, maka nanti dia berubah jadi AC, sama dengan generator. Karena dia memiliki komutator, maka dia harus dia juga memiliki namanya sikat untuk yang menempel pada komutator. Jadi komutator ini sebagai penyarah putaran, karena sumber inputnya DC ya. Nah, sikatnya menghubungkan antara sumber dengan ini banyak namanya ya, tergantung buku yang kita baca. Kadang disebut armatur, anker, jangkar ya. Harus kita pahami, tergantung penulisnya istilah yang digunakan. Konstruksinya seperti itu. Jadi konstruksi minimalnya dia harus punya medan magnet dari stator, entah dia medan magnet buatan atau permanen. Kemudian dia harus punya rotor yang berupa kumparan juga. Kemudian kalau dia motor DC atau generator DC, dia harus punya komutator dan sikat ya. Yang lain juga punya sikat ya, karena sikat ini berfungsi untuk penghubung ya, untuk benda yang bergerak ya. Karena tidak mungkin kita kabelnya disambung langsung atau digulung di sini, dia menggunakan sikat ya. Atau biasa juga istilah kalau orang bengkel itu brush ya. Nah, ini banyak digunakan di kehidupan mekanik atau pekerja bengkel, kayak mesin bor, mesin gerinda, itu ada brushnya. Nah, konstruksinya kurang lebih seperti ini. Ini yang bergabung sekarang: Ahmad Rizal, Ambas, Ammar, Fadil, Hartini, Ikhwan Fillah, Irsyad, Rahmat Fuadi, Rusli. Oke, 9 orang ya.
Nah, konstruksi yang mendekati realnya ya, kalau menggunakan magnet permanen seperti tergambarkan di layar, ya jadi yang hitam ini kiri kanan itu magnet permanennya untuk menghasilkan medan magnet ya. Kemudian jangkarnya, armaturnya atau rotornya itu berupa gulungan yang intinya adalah ada besi-besi tipis yang digabung-gabung ya. Jadi ini besi tipis digabung-gabung jadi seperti ini. Kemudian ada komutator ini brushnya ya, komutatornya. Di sini komutatornya kecil-kecil seperti ini karena gulungannya sudah banyak juga ya, gulungannya. Oke, ini kalau dia magnet permanen. Kalau magnet buatan, medan magnetnya untuk di stator itu diganti juga dengan kumparan. Jadi fungsi dari kumparan ini suaranya sama, itu sama-sama menghasilkan magnet ya, sesuai dengan hukum-hukum elektromagnetik ya, bahwa jika ada arus yang mengalir dalam satu konduktor dia akan menghasilkan magnet. Nanti cari tahu siapa namanya itu yang punya hukum itu. Buka catatannya di awal-awal ya. Oke. Jadi pada prinsipnya sama. Ini magnet permanen untuk menghasilkan medan magnet. Di sini magnet buatan diperoleh dari kumparan untuk menghasilkan magnet juga sama ya. Cuma beda di konstruksi sini. Ini inti kumparan di sini untuk menggunakan serpihan plat besi ya, plat besi tipis ya. Kemudian prinsip kerjanya sederhananya digambarkan di layar bahwa di sini posisi kumparan ada dua posisi ya, ada arus masuk, ada arus keluar. Nah, ketika di kumparan itu dialirkan arus, maka ada medan magnet yang mengelilinginya. Nah, kalau kita menggunakan aturan tangan kanan di sini, kalau dia berputar ke arah searah jarum jam berarti dia arah masuk. Harusnya kalau dia berputar lawanan arah jarum jam berarti dia keluar harusnya. Oke, nah kita lihat saja dulu ini arah putaran medan magnetnya ya. Ini arah putaran medan magnet pada jangkar ya, pada rotor. Sedangkan arah medan magnet dari statornya itu selalu dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan. Pada saat medan magnet bergerak dari utara ke selatan, kemudian ada medan magnet di jangkar. Ya. Ketika dia berputar berlawanan arah, maka di mana arah medan magnet jangkar itu searah dengan arah medan magnet stator ya, atau medan, itu dia akan lebih kuat. Jadi kalau di sini di titik B ini searahnya itu pas di atas. Jadi di sini dia lebih kuat dibanding dari bawah karena dia akan berlawanan ya. Sehingga dia lebih kuat karena di atas lebih kuat, maka kawat ini akan tertekan ke bawah. Dia akan tertekan ke bawah. Nah, sebaliknya di titik A karena arahnya searah jarum jam ya, maka bagian sisi atas itu akan melawan arah medan dari stator ya, sehingga cenderung medan ini akan bergerak ke bawah, karena di sini dia searah ya, sama ke kiri. Nah, karena dia bertumpuk di bawah sini semua, sehingga ini lebih kuat tekanan di sini dan membuat konduktor bergerak ke atas
di A tertekan ke bawah, lobet. Di bagian A tertekan ke atas lebih kuat di bawah, di bagian B tertekan ke bawah karena lebih kuat di atas, akhirnya dia berputar. Ya. Kalau dianimasikan seperti ini. Ya. Jadi ketika medan magnetnya searah, jadi ini searah ya, arahnya ke kanan. Jadi ketika dia searah seperti ini, maka lebih kuat di atas. Tekanannya di atas lebih kuat, sehingga konduktor ini akan tertekan ke bawah. Nah, sebaliknya, ketika dia putarannya seperti ini berlawanan arah jarum jam, maka dia lebih kuatnya di bawah. Kenapa? Karena searah dengan medan magnetnya di bawah sini, maka dia tertekan ke atas. Jadi kalau dua, ya, maka dia akan ya, bergerak, satu yang ke bawah, satu yang ke atas. Cuman di posisi ini dia blank, ya, kosong, tidak tekanan, ya, sehingga tadi supaya kalau cuman satu ini ya, satu lintasan saja, Allah, mana posnya ini? Ya, kalau satu lintasan saja dia ada posisi dia kosong, tidak ada tekanan. Jadi dibuat 4 seperti ini. Aduh. Ya, 4 ya. Jadi di atas udah kosong, kemudian ini ada medan magnetnya, ini ada medan magnetnya. Ini ke bawah, ini ke atas. Jadi dia bergeraknya seperti ini. Nah, ini kalau lebih banyak lagi kumparannya. Ya, itu bayangannya. Proses yang terjadi di motor DC. Nah, ini kalau lebih ini ya, kelihatan kumparannya ya. Di sini ada magnet permanen untuk membangkitkan medan magnet. Kemudian di sini ada kumparan jangkar ya, atau kumparan rotor lah, supaya kita lebih mudah. Kumparan rotor ya, kemudian ada ini armaturnya. Ini komutatornya. Komutator, kemudian ini berasnya. Ya. Nah, bagaimana dia bisa berputar? Kita simulasikan videonya. Nah, jadi magnet permanen menghasilkan medan magnet. Kemudian ini armatur atau jangkar atau rotor. Ya. Kemudian kita berikan sumber DC di komutator. Ya, jadi arusnya akan di sini masuk, sana, di sini keluar. Nah, ini arah pergerakannya. Ya. Sehingga satu yang bergerak ke atas, satunya lagi bergerak ke bawah. Cuman pada saat di sini dia pelan. Ya, jadi di atas ini torkanya sama dengan 0, tidak punya kekuatan. Nah, jadi kalau diputar tidak seimbang. Kalau dibuat 2,
dua kemparan di armaturnya. Bergerak lebih halus dibanding yang sebelumnya. Supaya lebih halus ya dibuat lebih banyak ya. Dia halus bergeraknya. Ya, kemudian ditambahkan inti, ini porosnya ya. Di berasnya dikasih per, jadi dia akan memendek-memendek, nanti tertekan sama per ya. Jadi, ya, ini ada pernya. Ya, di beras ini selalu ada per ya, untuk menekan karbon ya ke sana. Jadi ini karbon ketika dia sering bergesekan dengan komutator dia akan berkurang, akan habis. Dia harus ditekan dengan per. Oke, itu prinsip kerja motor DC kurang lebih seperti itu. Ini kalau tadi menggunakan magnet permanen, kalau ini dia menggunakan magnet buatan. Pada prinsipnya sama, magnet permanen sama magnet buatan itu ya bagaimana menghasilkan medan magnet. Kenapa kalau tidak ada medan magnetnya? Ya, motornya tidak berfungsi karena prinsipnya adalah dua flux yang bawah. Ini kesilan saya suaranya. Oke. Karena prinsipnya motor itu berputar karena ada dua medan magnet yang saling bertentangan ya, berpotongan, akhirnya dia berputar, satu tertekan ke bawah, satu tertekan ke atas. Kalau dia dari magnet buatan, konstruksinya seperti ini ya, jadi fungsinya sama magnet buatan ini untuk menghasilkan medan magnet di sini ya, seperti itu. Jadi magnet buatan atau magnet permanen prinsipnya sama. Jadi magnet buatan di sini adalah bagaimana menghasilkan medan magnet nanti yang akan ketemu dengan medan magnet yang dihasilkan oleh jangkar sehingga dia bisa berputar. Nah, kalau generator kan outputnya adalah GJL ya, listrik. Inputnya putaran ya. Jadi gerakan benda berputar masuk ke generator, keluar listrik. Kalau motor kebalikannya, masuknya listrik, outputnya putaran. Nah, putaran ini biasa disebut dengan torka. Torkanya ini apa istilahnya, kemampuan motor tersebut untuk memutar beban ya. Kalau di sini dituliskan torka itu adalah aksi dari suatu gaya pada benda yang cenderung menyebabkan benda berputar. Jadi seberapa kuat motor itu untuk memutar suatu benda ya. Jadi misalkan kalau taruhlah kalau misalkan kita biasa lihat truk pengangkut barang ya, yang mungkin sering kejadian kita lihat di video atau kita dengar cerita bahwa ada truk yang mundur di saat pendakian. Itu artinya torkanya sudah tidak cukup untuk mengangkat bebannya ya. Mungkin karena pengusahanya tidak mau rugi transport banyak, akhirnya dimuat truknya sebanyak-banyaknya. Dia tidak tahu bahwa truk itu ada juga kemampuannya seberapa berat dia bisa bawa ya. Torkanya tidak cukup. Ini juga terkadang jadi kendala bagi teman-teman yang tugas akhir. Karena mau murah tugas akhirnya, dibelilah motor sesuai dengan uangnya, bukan sesuai dengan beban yang mau dibawa. Akhirnya pada saat dipasang, motornya tidak mampu memutar beban yang diberikan. Artinya torkanya kurang. Nah, secara teoritis kalau kita mau menghitung torka, bisa dilihat formulanya di situ. Jadi torka itu sama dengan K flux kali IA ya. Jadi K ini konstanta yang tergantung pada ukuran fisik motor. Flux ini
medan magnet yang ada di stator, kemudian IA ini arus jangkar, arus yang mengalir di jangkar armatur ya, atau di rotor. Jadi ini di stator, ini di rotor. Jadi fluxnya di stator, kemudian arusnya di rotor ya, jangkarnya. Nah, ini formula untuk menghitung seberapa besar torque yang bisa dihasilkan. Oke, kemudian uniknya itu di motor DC ada namanya GGL lawan ya, atau EMF back. Kenapa bisa? Karena pada saat motor ini bergerak, konduktornya kan berputar, kemudian ada medan. Ketika ada konduktor berputar di sekitar medan, itu kan kembali lagi ke prinsip kerja generator, sehingga di motor ini pada saat dia bekerja muncul yang namanya GGL lawan, gaya gerak listrik yang melawan sumbernya. Kenapa disebut lawan? Karena dia melawan sumbernya ya, berlawanan dengan sumber yang masuk ke jangkar. Coba kita lihat videonya. Ya, di sini istilahnya back EMF. Jadi nggak bisa pakai space ya. Nah, mana ini? Oke, jadi kan di sini ada medan magnet di stator, kemudian ada kumparan, dan dia berputar memotong medan magnet ini. Itu kan prinsip kerja generator, sehingga muncul listrik juga, yang kalau di sini listriknya melawan sumbernya, makanya disebut dengan GGL lawan. Nah, jadi ini dimasukkan sumber EMF in, kemudian muncul EMF back GGL lawan. Nah, besar arus yang mengalir sehingga arus yang mengalir ke sini ini ya mau tidak mau harus berkurang. Jadi arus yang mengalir di jangkar itu yang masuk ke sini itu sama dengan besar tegangan yang diinputkan dikurangi dengan GGL lawan yang terbangkitkan. Karena GGL lawan ini tergantung pada kecepatan ya, speed ya. Jadi nanti dia akan sebenarnya tidak terlalu besar, tapi ada. Jadi makin cepat, makin kita naikkan tegangan inputnya, dia akan makin cepat, sehingga arusnya makin besar ya, sehingga ini bisa tidak dianggap ya. Jadi EMF-nya ya, ketika speednya kita naikkan atau ini tegangan inputnya kita naikkan, otomatis kecepatannya naik juga ya, sehingga arus yang masuk lebih besar, sehingga GGL lawannya bisa kita abaikan. GGL lawannya bisa kita abaikan. Oke, jenis-jenis motor sama dengan generator ya. Kira-kira dari teman-teman, kan selalu saya bilang dari tadi sama generator. Jadi kalau begitu apa bedanya generator DC dengan motor DC? Kalau secara konstruksi dia sama, atau prinsip kerja kurang lebih? Apa bedanya?
Jadi yang sama itu adalah konstruksi dasarnya, bahwa generator punya medan magnet, ya, baik itu permanen maupun buatan. Motor juga sama. Kemudian generator punya jangkar, ya, motor juga sama punya jangkar. Komutator ada sama, sikat ada sama, ya. Perbedaannya dari fungsi, ya, satu, karena satu di rotornya diberikan sumber DC, yang satu lagi di rotornya diambil listrik, diberikan putaran, diperoleh listrik, ya. Itu perbedaannya. Kemudian konstruksi penutupnya. Jadi kalau motor itu dibuat lebih tertutup karena biasanya ditempatkan di tempat yang berdebu. Kalau generator dia agak lebih terbuka. Jadi kalau ditanya bisa enggak motor-motor DC itu yang biasa kita main-mainin, yang ada di mobil-mobil mainan, dijadikan generator? Artinya bukan kita input sumber di kabelnya, tapi motornya kita putar, ya, kita berikan putaran, kemudian kita pasang lampu di kabelnya. Apakah lampunya bisa menyala, ya taruhlah kita taruh LED di situ, apakah bisa menyala atau tidak, nanti kita uji coba. Oke, jenis-jenisnya motor DC ada satu menggunakan magnet permanen, ini tidak masalah. Kemudian yang banyak modelnya itu yang magnet buatan ini, karena statornya kita buat kumparnya sendiri, sehingga ada beberapa model cara menyambungnya. Pertama, bisa terpisah sama dengan generator, ya. Jadi sumber listrik medannya, statornya terpisah dengan sumber listrik rotornya. Bisa juga kita hemat sumber listrik, cukup satu masuk ke stator, masuk ke rotor. Nah, dengan cara mengkoneksinya seperti ini. Bisa dikoneksi secara seri, jadi kumparan rotor dan kumparan stator itu pasang seri, bisa dipasang paralel, bisa yang dipasang seri paralel, berarti ada dua di kumparan rotor itu, di kumparan stator itu ada yang dipasang seri dan ada yang dipasang paralel. Ini gabungan kompon. Oke, kita lihat saja dulu simulasinya seperti apa. Jadi ada seri, ada paralel, ada seri. Kemudian yang seri ini disebut dengan shunt, yang paralel disebut shunt, yang seri tetap seri. Oke, waktunya tinggal 10 menit lah. Waktu tinggal 10 menit. Oke, jadi saya ulangi videonya, bisa skip saja. Series motor. Ya, jadi seri gambarannya seperti ini, ya. Jadi ada kumparan di stator, kemudian ada kumparan di jangkar, itu dipasang seri seperti ini. Sini tadi ada ya. Jadi kalau dibandingkan antara torkanya dengan kecepatannya, makin besar torkanya, makin turun kecepatannya, ya. Cara membaca grafik ini. Kemudian itu kalau dia seri, nah,
Ini kalau dia paralel. Jadi paralel itu ketemu dua titik. Jadi dia terhubung di titik sini. Dengan di sini ada ini ya. Dengan di sini dia. Tidak kelihatan. Ya. Nah, jadi kumparan dari stator itu dipasang paralel dengan kumparan dari rotor ya. Jadi model grafiknya dia agak berbeda. Ketika bebannya dinaikkan itu kecepatannya menurun tapi tidak langsung ya. Tidak cepat menurunnya, pelan-pelan dia turun. Oke, kita lihat slide berikutnya. Video-video ini sudah ada di Edmodo ya. Teman-teman sudah pernah lihat. Ya, jadi tidak usah suaranya. Ini kalau terpasang seri seperti ini gambarannya. Ya. Jadi ini kumparan stator, kumparan rotor di sini, kumparan stator. Nah, kalau misalkan diberikan sumber, dia seperti ini. Ya. Karena dia seri, jadi arus yang mengalir di kumparan sini sama dengan arus yang mengalir di sini. Nah, ini dia gambarkan kalau bebannya hilang, berputar cepat sekali, bahkan tidak terkendali. Ya. Kemudian ini shunt, jadi terpasang paralel ya, terhubung dua titik ini. Jadi ini kumparan medannya terpasang di sini. Jadi arusnya itu terbagi dua, ada arus ke rotor, ada arus ke sini, jangkar. Dan ini cenderung konstan, kenapa? Karena terhubung langsung dengan sumber, jadi arus yang masuk ke sini cenderung konstan. Atau tegangan di harusnya berubah ya, karena terbagi dua. Tegangannya yang cenderung konstan karena dia terhubung paralel dengan sumber. Nah, ini kalau bebannya dinaikkan, maka arus jangkar terus naik. Kalau arus jangkarnya terus naik, speednya turun ya, kecepatannya turun. Ini kalau kompon ya, jadi dua, satu dipasang seri, satu dipasang paralel. Ya, ini seri, ini paralel. Dan tadi itu seri, start, kemudian paralel. Oke. Jadi di videonya hanya seri paralel kompon. Nah, pertanyaannya apa bedanya? Nggak pernah ada ini. Ya. Apa bedanya dari masing-masing motor yang tadi? Series, paralel dengan kompon. Karena waktunya tinggal 3 menit, bisa dijelaskan saja ya. Ini kalau dia shunt. Kalau shunt itu cenderung kecepatannya tetap. Jadi ketika dia bebannya ditambah, ini bebannya kopelnya. Ketika bebannya ditambah, dinaikkan, itu dia cenderung
dikatakan konstan karena penurunannya sangat sedikit, tapi harus jangkarnya ikut naik. Kalau dia seri, ya, ketika bebannya dinaikkan, maka dia akan turun secara drastis juga, ya. Jika bebannya naik, turun secara drastis. Otomatis arus jangkar mengikuti ikut naik. Nah, kalau kopel kompon, ketika ini dinaikkan, ya, bebannya, maka dia akan turun juga, tapi dia lebih terkendali dibanding series. Jadi series ini dengan arus kecil dia bisa arus kecil bisa dia naikkan beban, tapi kalau dia tanpa beban dia bisa berputar tanpa batas, ya, artinya berputar terus dengan speed yang tidak terukur lagi. Kalau ini dia cenderung stabil, ya. Agar bisa start dengan beban arus kecil, beban berat, itu biasanya jadi kompon. Jadi start dulu dengan seri, setelah normal kemudian dipindah ke paralel. Nah, untuk mengatur kecepatan motor, ya, dari formula ini bahwa arus yang masuk itu atau tegangan yang masuk ke motor itu menjadi dua, satu GGL lawan, yang kedua adalah rugi di jangkar, ya, rugi jangkar, IARA, rugi jangkar. Kemudian ini kenapa ada karena dia punya GGL lawan. Karena dia GGL lawan memiliki prinsip sama dengan generator, maka rumusnya sama. Jadi konstanta dikali flux dikali kecepatan. Nah, untuk mengukur kecepatannya ada 3 variabel berarti yang bisa kita rubah. Jadi ini formulanya dirubah. Itu variabel tegangan masukan, variabel tahanan jangkar, dengan flux medan. Nah, ini yang kita bisa mainkan untuk mengatur kecepatan. Oke, jadi waktu 1 menit ini saya jelaskan tugasnya sama dengan 3 mata kuliah teori saya, ya. Karena ini 6 pertemuan, jadi resumennya 6 lembar, di PDF-kan, difoto, kemudian dikirim di Edmodo. Nanti saya buat tempatnya di Edmodo. Ujian online-nya yang ganda ataupun true false, soalnya 15-20. Nah, kalau kemarin karena tidak sempat saya jelaskan, ya, yang microcontroller, berhitung saja 9 hari dari hari sekarang, ya. Itu mungkin Senin tanggal 27, atau lihat videonya yang sudah saya upload, ada di situ bagian akhir. Nah, ini karena 6 hari, sekarang hari Sabtu, hari Minggu saya kosongkan, berarti saya mulai menghitungnya hari Senin. Berarti Sabtu, ya, Senin depan juga paling lambat, ya. Senin depan paling lambat selesai semua dikumpul tugas meet-nya, ya. Kemudian ujian online-nya saya jadwalkan itu setelah tugas meet-nya selesai. Jadi selesai tugas meet-nya baru saya submit ujian online. Wah, habis. Oke, karena waktu dari Zoom-nya sudah habis, ya. Ini saya rekam saja, nanti teman-teman lihat videonya di YouTube. Untuk mesin listrik itu kita menggunakan Edmodo, jadi lihat saja di Edmodo. Oke, jadi karena mesin listrik ini kita menggunakan Edmodo, jadi nanti dikumpulkan di Edmodo juga. Solusinya seperti ini. Jadi, ya, sekira demikian. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.